Langit terbelah. Sebuah celah dimensi terbuka di atas kota yang sunyi. Angin berhenti. Waktu terasa melambat. Dari satu sisi, aura perak berkilau menyelimuti sosok berambut hitam dengan mata tenang tanpa emosi. Goku dalam wujud Ultra Instinct. Dari sisi lain, cahaya merah perak raksasa turun dengan tenang, berdiri setinggi gedung pencakar langit. Ultraman, pahlawan pertama dari tahun ke-1966, awal dari semua legenda, dua era, dua filosofi kekuatan, satu medan pertempuran. Goku tidak berbicara. Ia tidak memasang kuda-kuda. Tubuhnya sudah siap, bahkan sebelum ancaman muncul. Ultra Instinct bukan sekadar transformasi. Ia adalah kondisi di mana tubuh bergerak tanpa perlu diperintah. Serangan lahir dari insting murni. Pertahanan muncul sebelum bahaya benar-benar terjadi. Ultraman melangkah lebih dulu. Tanah bergetar saat kaki raksasa itu menghantam aspal. Tinju sebesar truk melesat turun, cukup untuk meratakan gunung. Namun sebelum tinju itu menyentuh, Goku sudah tidak ada di sana. Ia bergeser setengah inci. Hanya setengah inci. Gelombang kejut menghancurkan kota kosong di belakangnya. Tapi Goku tetap melayang. Aura peraknya berdenyut pelan. Ultraman menyadari sesuatu. Ini bukan kaiju. Ini bukan ancaman biasa. Ini adalah makhluk yang bergerak seperti cahaya. Tanpa berpikir, Ultraman mengangkat kedua tangannya. Salib cahaya terbentuk di udara. Spicium Ray, sinar biru putih ikonik itu melesat, membelah atmosfer. Energinya cukup untuk menghapus monster raksasa dalam satu tembakan. Namun, Goku tidak menghindar. Ia memiringkan tubuhnya dengan presisi absolut. Spicium Ray melewati pipinya, memotong awan di belakangnya menjadi dua. Dalam sepersekian detik, Goku sudah berada di depan dada raksasa itu. Satu pukulan, tidak keras, tidak penuh tenaga. Namun cukup untuk membuat Ultraman mundur satu langkah. Satu langkah dari pahlawan yang telah mengalahkan ratusan monster. Color timer di dada Ultraman mulai berkedip. Bip! Bip! Waktu menjadi musuhnya. Ultraman berubah taktik. Ia tidak lagi mengandalkan beam. Ia maju dengan teknik bela diri khasnya, kombinasi pukulan, tendangan, dan grappling raksasa. Goku tersenyum tipis. Akhirnya, pertarungan jarak dekat. Ultraman menyapu kaki Goku melayang. Tendangan berputar menghantam udara. Goku sudah berada di bahu sang raksasa. Namun kali ini Ultraman menangkap momen. Dengan refleks prajurit veteran, ia meraih Goku di udara dan membantingnya ke tanah. Ledakan membentuk kawah raksasa. Debu naik ke langit. Sejenak, hening. Lalu aura perak kembali menyala dari dalam kawah. Goku berdiri tanpa luka. Matanya masih tenang. Bukan karena ia lebih kuat, tapi karena tubuhnya belum merasa terancam. Goku menutup mata. Tubuhnya membesar. Dalam kilatan cahaya, ia menyesuaikan ukuran ke skala raksasa. Kini dua titan berdiri sejajar. Ultraman menatapnya. Ini bukan lagi pertarungan manusia versus raksasa. Ini adalah dua simbol dari dua generasi. Mereka menyerang bersamaan. Tinju bertemu tinju. Gelombang energi menyebar ke cakrawala. Ultraman menembakkan Spicium Ray jarak dekat. Goku membalas dengan Kamehameha. Bukan penuh tenaga, tapi cukup untuk menahan. Dua cahaya bertabrakan. Biru dan perak bercampur. Langit terbelah untuk kedua kalinya. Color timer berbunyi semakin cepat. Bip! 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 Ultraman tahu waktunya terbatas. Ia mengumpulkan seluruh sisa energinya. Satu serangan terakhir, Goku merasakan niat itu. Dan untuk pertama kalinya, ia mengangkat tangannya serius. Ultra Instinct berdenyut lebih terang. Serangan dilepaskan bersamaan. Cahaya menelan segalanya. Ketika debu menghilang, Ultraman berdiri. Satu lutut menyentuh tanah. Color timer padam. Goku masih berdiri. Aura peraknya perlahan menghilang. Namun ia tidak menyerang lagi. Ia menatap sang legenda dan tersenyum. Karena ia tahu satu hal. Tanpa 1966, tidak akan ada evolusi. Tidak akan ada multiverse.
Tidak akan ada generasi yang melampaui batas. Ultraman mungkin kalah dalam kekuatan modern, namun legenda tidak pernah benar-benar dihancurkan. Legenda adalah fondasi, dan fondasi tidak bisa dihapus. Pertanyaannya sekarang, jika pertarungan ini terjadi tanpa batas waktu color timer, apakah evolusi tetap menang? Atau justru sang legenda pertama akan membuktikan bahwa awal segalanya selalu yang paling kuat? Langit yang retak perlahan menutup, angin kembali bergerak. Debut turun seperti hujan abu di antara dua titan yang masih berdiri. Ultraman berlutut. Color timernya redup, lalu cahaya itu menyala kembali, Bip. Bukan merah, biru. Lebih stabil. Lebih tenang di dimensi aneh tempat pertarungan ini terjadi. Batas 3 menit tidak lagi mutlak. Seolah-olah ruang itu sendiri ingin melihat akhir duel ini tanpa gangguan waktu. Di seberangnya, Goku membuka mata peraknya perlahan. Ultra Instinct masih aktif, tapi kini ia merasakan sesuatu yang berbeda. Ultraman beradaptasi. Ultraman berdiri tegak. Tidak ada kemarahan. Tidak ada kepanikan, hanya ketenangan seorang veteran yang telah menghadapi ratusan makhluk penghancur dunia. Ia mengubah posturnya. Lebih rendah, lebih defensif. Bukan untuk menyerang lebih cepat, tapi untuk membaca ritme. Goku bergerak duluan. Hilang, muncul di belakang. Pukulan melesat ke arah kepala raksasa. Namun kali ini, Ultraman tidak mencoba mengikuti kecepatannya. Ia menebak pola, tangan kirinya sudah berada di posisi yang tepat. Tangkap tinju Goku tertahan. Untuk pertama kalinya sejak pertarungan dimulai, Ultra Instinct bersentuhan dengan sesuatu yang siap. Gelombang kejut menyebar, tapi tidak ada yang mundur. Mata perak Goku sedikit menyipit. Menarik. Goku meningkatkan tempo. Puluhan afterimage memenuhi langit. Serangan datang dari segala arah. Namun Ultraman tidak mengejar bayangan. Ia menunggu momen nyata. 1 detik, setengah detik. Ketika satu pukulan terasa lebih berat dari yang lain, ia membalas. Tendangan berputar raksasa, menghantam udara dengan presisi luar biasa. Goku terdorong beberapa meter. Bukan karena ia tidak bisa menghindar, tapi karena serangan itu memotong ruang geraknya. Ultraman tidak lagi bereaksi terhadap kecepatan. Ia bereaksi terhadap niat, dan niat, bahkan Ultra Instinct tidak bisa menyembunyikannya sepenuhnya. Ultraman mengangkat tangannya lagi, namun kali ini, bukan Spatium Ray biasa. Cahaya terkonsentrasi lebih padat, lebih fokus. Ia menembakkan sinar itu, bukan untuk menghancurkan, tapi untuk membatasi ruang. Dinding energi membentuk kubah raksasa. Arena tertutup. Sekarang tidak ada tempat untuk sekadar menghindar tanpa arah. Goku tersenyum tipis. Jadi, kau ingin pertarungan murni? Aura peraknya melonjak. Ultra Instinct masuk ke fase yang lebih dalam. Tanpa emosi, tanpa suara, hanya refleks absolut. Ia melesat lurus, menembus dinding cahaya, menghancurkannya seperti kaca tipis. Dalam satu gerakan mengalir, ia memutar tubuhnya dan melepaskan Kamehameha jarak 0. Ledakan cahaya memenuhi pandangan. Asap menghilang. Ultraman masih berdiri. Retakan cahaya terlihat di tubuh peraknya. Namun, ia belum tumbang. Ia menahan Kamehameha itu dengan kedua tangan, mengalihkan sebagian energinya ke langit. Langit kembali terbelah. Goku kini benar-benar terdiam. Bukan karena ragu, tapi karena hormat mulai tumbuh. Ultraman tidak memiliki skala multiverse, tidak memiliki transformasi bertingkat. Tidak memiliki kekuatan dewa, namun ia memiliki sesuatu yang sama berbahayanya. Ketahanan, pengalaman, dan tekad sebagai awal dari semua evolusi. Color timer kembali berkedip. Kali ini, lebih cepat, dimensi mulai goyah. Pertarungan ini menguras struktur ruang itu sendiri. Goku menurunkan tangan. Aura peraknya masih menyala, tapi tidak seagresif sebelumnya. Ultraman berdiri tegap, siap melanjutkan. Namun Goku berbicara pelan. Aku bisa mengakhiri ini. Ultraman tidak menjawab. Tapi sikapnya jelas. Ia juga bisa. Dua energi terkumpul lagi, Kamehameha, Spatium Ray. Namun sebelum keduanya dilepaskan, dimensi runtuh.
celah hitam menelan cahaya. Dan dalam kilatan terakhir, dua legenda itu terpisah kembali ke dunia masing-masing. Ketika Goku mendarat di tanah asalnya, Ultra Instinct perlahan memudar. Ia tersenyum, dia kuat. Bukan karena levelnya, tapi karena dia yang memulai semuanya. Di dunia lain, Ultraman berdiri di bawah langit senja. Color Timer kembali biru stabil. Ia menatap Cakrawala, seolah tahu evolusi akan selalu datang, namun fondasi tidak akan pernah dilupakan. Jika pertarungan ini terjadi tanpa batas dimensi dan tanpa batas waktu, apakah Ultra Instinct akan benar-benar menang? Atau Ultraman 1966 akan membuktikan bahwa legenda pertama tidak pernah bisa dilampaui sepenuhnya?